Shalom, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yesus dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Di sini menceritakan tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Kanaan yang meminta pertolongan untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Ya, perikop ini menunjukkan bagaimana Yesus yang sebagai Allah menyesuaikan pelayanannya dengan budaya lokal pada saat itu melalui pendekatannya yang melampaui batasan etnis dan budaya. Ya, selanjutnya perjalanan Yesus ke daerah Tirus dan Sidon. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, wilayah non-Yahudi. Pada Matius 15 ayat 21. Perjalanan Yesus ke daerah Tirus dan Sidon, wilayah non-Yahudi ini menunjukkan bahwa ia tidak terikat pada batasan geografis atau etnis dalam pelayanannya. Ini mencerminkan komitmen Yesus untuk menjangkau semua orang, termasuk mereka yang dianggap asing oleh masyarakat Yahudi. Yesus sendiri melayani siapa saja, seperti itu. Seorang perempuan Kanaan datang dan berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Di dalam Matius 15:22. Perempuan Kanaan ini berani mendekati Yesus meskipun ia berasal dari latar belakang yang dianggap rendah oleh orang Yahudi. Ini menunjukkan keberanian dan ketulusan dalam iman serta kesiapan untuk menerima bantuan dari sumber yang tidak biasa, yaitu Yesus sendiri. Respon Yesus terhadap wanita tersebut, Yesus sama sekali tidak menjawab. Dalam Matius 15:23. Respon awal Yesus itu dia tidak menjawab perempuan tersebut. Bisa dianggap sebagai ujian iman. Meskipun tampak seolah-olah Yesus mengabaikan permohonannya, hal ini justru menguji ketekunan dan iman perempuan itu. Pengujian iman. Perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Di dalam Matius 15 ayat 26. Dengan menyamakan perempuan itu dengan anjing, Yesus menguji kesabaran dan iman perempuan tersebut. Respon perempuan itu menunjukkan keteguhan hatinya dalam menghadapi tantangan, serta keyakinannya akan kasih dan kuasa Yesus. Yesus melatih iman wanita itu apakah dia mampu bertahan dengan ujian yang diberikan oleh Yesus. Seperti itu. Pujian atas iman yang besar. Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dalam Matius 15:27. Yesus kemudian memuji iman perempuan itu dengan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Matius 15 ayat 28. Anaknya sembuh seketika itu juga. Pujian atas iman perempuan Kanaan menegaskan bahwa iman yang tulus dapat mengubah situasi. Ini juga menunjukkan bahwa keselamatan dan berkat Allah terbuka bagi semua orang yang percaya tanpa memandang latar belakang mereka. Seperti itu. Dan selanjutnya kita bandingkan konteks zaman Alkitab dengan budaya masa kini berdasarkan Matius 15 ayat 21 sampai 28 yang telah kita baca bersama tadi dan kita pelajari bersama-sama. Pada zaman Alkitab, masyarakat Yahudi memiliki pandangan yang eksklusif mengenai keselamatan. Mereka percaya bahwa keselamatan hanya ditujukan bagi umat Israel dan orang non-Yahudi sering dipandang dan dianggap rendah oleh mereka. Dalam konteks ini, perempuan Kanaan dianggap sebagai anjing, suatu kata yang tidak sedap didengar, dan dia dianggap tidak layak menerima berkat Allah. Namun di sini Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dalam Matius 15 ayat 24. Dalam kata lain bahwa Yesus datang kepada orang-orang yang terpinggirkan seperti itu, yang tidak dianggap seperti itu. Konteks budaya masa kini adanya kesetaraan dan keberagaman. Hal ini membahas bahwa kemajemukan dan diskriminasi tidak hanya dijumpai dalam konteks masyarakat pada zaman Yesus,
tapi juga dapat dalam konteks masyarakat Indonesia. Jika kita memperhatikan beberapa fakta tentang Indonesia, diskriminasi seharusnya tidak mendapatkan tempat dalam masyarakat Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang sudah merdeka sejak 17 Agustus tahun 1945. Bagi rakyat Indonesia, kemerdekaan ini berarti berlakunya konstitusi dan hukum Indonesia. Ya, terkadang kita menganggap orang lain itu jauh di bawah kita dan tidak baik seperti itu. Terkadang kita menganggap orang, wah kamu dari suku ini jadi kamu gak boleh gabung dengan saya, kamu agama ini gak boleh gabung dengan saya, kamu warna kulit yang berbeda dengan kami tidak boleh gabung dengan saya. Dan hal itu adalah sesuatu yang buruk dan tidak pantas untuk ditiru. Jadi Indonesia menekankan untuk adanya kesetaraan dan keberagaman. Jadi siapapun itu, suku mana, agama apa, dan warna kulit itu tidak menjadi halangan untuk kita saling membantu seperti itu. Ya, di era modern pada saat ini, mahasiswa Kristen sering dihadapkan pada tantangan untuk menjangkau berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan menjadi sangat penting agar pelayanan dapat diterima secara relevan oleh semua kalangan. Dalam tanda kutip tadi, kita harus menyamaratakan semua orang. Tidak ada dari agama, suku, dan warna kulit, tidak ada seperti itu. Jadi semua kita itu sama di mata Tuhan. Ya. Ketegaran iman di zaman Alkitab. Perempuan Kanaan menunjukkan ketegaran iman meskipun menghadapi penolakan dari Yesus. Ia mendekat dan mohon pertolongan. Dan kerendahan hati menunjukkan bahwa iman yang tulus dapat mengubah situasi. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Matius 15 ayat 25. Kehidupan yang dijalani manusia pada dasarnya adalah kehidupan yang tidak mudah. Banyak hal yang membutuhkan perjuangan dan usaha yang keras untuk memperoleh segala sesuatu. Ya seperti wanita Kanaan ini. Banyak sekali pergumulan yang dihadapi, tapi dengan iman. Dia percaya kepada Tuhan, akhirnya dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Seperti itu. Di zaman Alkitab, orang asing seperti perempuan Kanaan sering kali dipandang sebagai seorang rendahan atau kelompok yang terpinggirkan. Dan interaksi ini, Yesus memberikan perhatian kepada perempuan tersebut meskipun ia berasal dari latar belakang yang dianggap rendah masyarakat Yahudi. Tetapi dia menjawab, tidaklah pantas mengambil roti dari anak-anak itu dan melemparkan pada anjing-anjing kecil. Dalam Matius 15 ayat 26. Dan selanjutnya kita masuk dalam penerapan praktis prinsip kontekstualisasi dalam pelayanan. Ya, menyampaikan pesan Injil penting untuk menggunakan bahasa dan simbol yang dikenal oleh masyarakat lokal. Ini membuat pendengar merasa lebih terhubung dengan pesan yang disampaikan. Contohnya, seorang penginjil yang melayani di daerah pedesaan dapat menggunakan istilah-istilah pertanian atau perikanan yang akrab bagi masyarakat setempat saat menjelaskan ajaran Yesus tentang pertumbuhan iman. Di era digital adalah masa di mana teknologi digital dan informasi menjadi sangat penting dan mendominasi berbagai aspek kehidupan manusia. Era ini dimulai sejak teknologi digital mulai berkembang pesat pada era 1980-an dan semakin berkembang dengan cepat seiring waktu. Dan di era digital ini sudah sangat baik ada handphone, ada internet. Hendaklah kita membagikan motivasi-motivasi yang membangun sesama manusia seperti itu, bukan yang malah menjatuhkan. Hendaklah di era digital ini kita bijak dalam menggunakan media sosial yang ada. Selanjutnya, melibatkan anggota komunitas dalam pelayanan. Perlu melibatkan anggota komunitas dalam kegiatan pelayanan membantu mereka merasa memiliki peran dalam gereja dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap misi gereja. Contohnya, mengajak remaja untuk terlibat dalam pelayanan sosial seperti membantu orang tua atau anak-anak yang membutuhkan, sehingga mereka merasakan dampak positif dari tindakan mereka. Ketika kita mengajak anak-anak remaja ini, maka mereka akan senang seperti itu dan mau mengikuti setiap hal-hal positif yang kita kerjakan.
Dalam konteks pelayan remaja, penting bagi pelayan Tuhan untuk melibatkan mereka dalam kegiatan gereja agar mereka merasa dihargai dan memiliki kontribusi. Ketika kita mengajak mereka, mereka merasa dihargai seperti itu. Selanjutnya, dalam melayani anak remaja tentu bukanlah hal yang mudah karena mereka lebih mementingkan keinginan diri sendiri dan lebih senang belajar dengan situasi yang santai. Itu tidak bisa dipungkiri di zaman saat ini. Tugas seorang pelayan Tuhan atau pemimpin gereja atau yang lainnya dimanapun, guru atau siapapun itu, dalam melakukan pendekatan ialah dengan mengadakan kegiatan rohani dengan kreatif sehingga anak remaja merasa tertarik dengan kegiatan tersebut. Dan yang harus dilakukan ialah pertama, mengadakan kegiatan-kegiatan olahraga sebagai cara menjangkau anak-anak muda dengan mudah. Selanjutnya, membuat diskusi atau seminar sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda. Selanjutnya, membuat retreat atau camp pemuda dan membangun sosialisasi dengan orang lain. Saling membangun, mempererat kebersamaan, dan menyatukan visi dan misi dalam menggapai cita-cita. Dan selanjutnya, membuat konser musik rohani untuk menyita sebagian waktu keterlibatan anak. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang sedang disenangi atau trending bagi kalangan anak muda saat ini. Dengan hal itu, mereka terinspirasi dan mau melakukan hal-hal positif seperti itu. Dan tidak ada namanya sebuah diskriminasi dalam hal ini. Tidak ada namanya seperti penjelasan sebelumnya yang suku Dayak contohnya dengan suku Dayak, atau jika di sekolah agama yang satu dengan agama yang lain, contoh ras, kulit hitam dan kulit putih, tidak ada yang seperti itu. Dan di dalam ini semua kita satu, sama, tidak ada namanya terpisahkan gitu. Kita adalah manusia sama-sama, jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Dan sebagai kesimpulannya, ya, penerapan prinsip kontekstualisasi dalam pelayanan Kristen sangat penting untuk memastikan bahwa pesan Injil dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat sesuai dengan konteks budaya dan sosial mereka. Ya, ketika kita ingin menjangkau anak muda, mungkin remaja atau mungkin orang tua atau siapa saja, hendaklah kita mengikuti konteks budaya pada tempat tersebut sehingga kita dapat diterima oleh mereka seperti itu dan Injil dapat disampaikan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya bagikan dan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Sekian dan shalom.